Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba al-huda ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sampun hafal gini gitu ya, Masya Allah. Bapak Ibu, ini zikir yang harus kita rutinkan karena kalau panjenengan ini boten ngertos Pak kapan Allah mundut gitu nggih. Masya Allah, sinten sing jamin mangke sonten jenengan tasih urip shopping ngaco malah bablas tenan biasa dengan gitu ya. Benar Bapak Ibu, karena kita tidak ngerti kapan Allah akan mundut gitu ya. Makanya kita kejar di antara wirid zikir yang dirutinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asminipun napa Sayyidul Istighfar. Saya sampaikan dan saya azamkan kalau saya ngisi di pagi hari atau di sore hari, karena ini zikir Bapak Ibu minimal dibaca di waktu pagi dan sore hari. Masya Allah, waktu yang paling sae ba'da subuh kalau paginya sampai menjelang terbit matahari gitu ya. Kalau dalam kaidah waktu subuh, maka waktu ini disebut fajar shadiq. Inilah waktu subuh kita. Kalau penjenengan nyate dan gunung Pak, tempat yang tinggi, biasanya fajar shadiq itu waktu subuh. Kalau sudah kelihatan matahari tapi senarnya membentang ke kanan dan kiri, itu sudah masuk waktu subuh. Kapan waktu subuh itu selesai? Sampai terjadinya fajar kadhib. Kalau sudah sinar matahari, kita lihat sinarnya sudah menjulang ke atas, berarti waktu subuh pun telas. Tapi bukan berarti jenengan tani jam itu matahari pun munggah terus jenengan subuhan apa boten? Tetap subuhan, Masya Allah gitu ya. Tapi sesekali dua kali. Tok qadarullah jenengan sakit, qadarullah kecapean, kapanpun bangun kita kerjakan sholat yang telah kita tinggalkan. Nek bendino jenenge nopo? Ndablek gitu ya. Masya Allah. Sama Bapak Ibu, niki saya semua dibaca tiap hari. Jenengan gak ada HP boten? Gak ada sedaya nggih. Wong mbah kula mawon 70-an plus bukake kula Mas, mbok anakku ditumbas ning ngoten niki. Bukake nopo
video TikTok Pak, gitu ya. Mbah-mbah, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu kalau kita sepakat ini nikmat, sesekali dibuka itu Pak, Sayyidul Istighfar dibaca mawon sebulan, insya Allah jenengan baca sebulan hafal sendirinya, insya Allah gitu gitu. Kalau pagi hari sudah dibaca, jangan lupa sore harinya waktu terbaik kapan? Ba'da asar hingga menjelang maghrib gitu ya, hingga menjelang maghrib. Ini dua waktu terbaik. Sing ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinten mawon pangapunten ajeng sing maca niki pejabat, ajeng sing maca rakyat biasa, mau yang baca yang tua mau yang muda. Masya Allah, biasanya kan sing paling istiqomah sing tua-tua apa yang muda? Yang tua atau muda? Tua muda gitu ya, Masya Allah ya. Tapi wabil khusus waktu subuh gitu kan, waktu subuh itu waktu yang paling mahal. Tapi kita lihat mayoritas waktu subuh selalu diramaikan soft terdepan yang tua apa yang muda? Yang tua gitu ya. Yang anak tadi yang tua apa yang muda? Oh yang muda yang mana ini Pak? Gitu ya. Masya Allah. Pak saya tanya Pak, yang muda sama yang tua kalau taat sama Allah lebih mulia mana? Itu tergantung gitu ya. Kalau ukurannya pangapunten masalah urusan nafsu, ya tetap mulia yang muda. Kenapa? Biasanya orang tua kalau ibadah kepada Allah karena pun mepet, bahasa orang bapak pun injury time gitu. Tapi kalau ada anak muda di tengah godaan yang begitu besar, nafsu mengajak kepada keburukan, inna nafsalah amaratum bisu, tapi mau mengejar ketaatan pada Allah, maka anak muda mahal gitu gitu. Makanya sedangkan yang duwe anak Pak, anak muda gitu gitu, wis wayahe nikah, ampun gur dikensoni wae. Lele kapan le nikah pun. Mungkin jenengan ditanglet itu. Lah jenengan Pak, kapan jenengan sedo? Nah, gitu ya. Saya sampaikan di mana Pak? Gitu ya. Makanya jangan cuma jadi seorang juri, tapi jadilah panitia. Wabil khusus dengan yang punya anak perempuan, carikan jodoh yang terbaik. Salah satu jodoh terbaik Anda ikhtiarkan, cari anak muda yang di waktu subuhnya selalu terdepan, dungone paling suwe, energi. Nek kadang-kadang melangkahi tugasnya buat masjid nopo, ada kayak mantul gitu ya. Mahal, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, dua waktu ini dua mahal. Dibaca mawon tiap hari. Sayyidul Istighfar. Sayyid itu artinya pimpinan. Istighfar artinya apa? Permohonan ampunan. Masya Allah. Kalau istighfar yang paling sederhana, paling minimal, paling minimal, astaghfirullah, itu sudah mampu mengampuni dosa-dosa kita. Ketika Allah perkenankan dosa kita diampuni, apalagi yang namanya Sayyidul Istighfar. Kata Nabi SAW, bukan hanya sekedar mengampuni dosa-dosa kita Pak, tapi seandainya kita baca di waktu pagi, kok ternyata sore pun ternyata, insya Allah tidak ada tempat yang terbaik kecuali surganya Allah adalah tempat kembali kita. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabbal alamin. Sebaliknya sinten mawon yang baca di sore, kok ternyata waktu pagi pun boten ketemu, insya Allah surgalah tempat kembalinya. Makanya kula jenengan umure ra ngerti kapan Allah mundur, monggo zikir-zikir penjamin kebaikan ini selama kita tetap dalam kondisi nikmat keislaman kita diistiqomahi, sehingga kapanpun Allah mundur mudah-mudahan kembali kita wafat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kula jenengan iki wau sampun sareng-sareng Sayyidul Istighfar. Nek sonten mengke Allah pun pundhut, kira-kira siap boten? Sing siap pun digo nglamini. Gitu ya. Masya Allah. Niki dirutinkan Bapak Ibu. Saestu karena kita nggak jaminan kapan diri kita ini Allah muliakan. Sewaktu-waktu mari dilazimi Sayyidul Istighfar yang telah Allah perkenankan kepada kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang indah ini. Allah kumpulkan kita sekalian, yang tua membersamai kita, yang muda juga sebagian yang membersamai kita.
yang anak-anak satu orang gitu ya juga membersamai kita. Mudah-mudahan kita doakan waktu yang mulia ini kita syukuri bersama, termasuk waktu yang paling mulia karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mendoakan waktu pagi dia. Hotel ejeng yang ini didungake kanjeng Nabi. Nomor doa pun Allahumma barik. Ampun lana sebenarnya sedang di masa gitu ya. Itu doa bukan pas mau makan Pak ya. Doa ketika dihidangkan makanan itu doanya Allahumma barik lana. Pas mau makannya apa? Sambillah, ucapkan apa? Asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, itu dapat doa Nabi setiap waktu pagi. Kata Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi waktu pagi harinya umatku ya Allah yang bangun di waktu pagi harinya. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu kula jenengan ini pun ansar keberkahan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokah niku napa Bapak Ibu? Barokah niku nek kata boten kelalekne nek sithik cukup. Masya Allah. Karena banyak wong ketoke sugih nek boten cukup. Saestu orang yang hari korupsi jadi para pemimpin negeri ini Pak. Pulau Tangan sugih boten? Sugih Pak. Tapi kalau saya korupsi, loh saya tanya, jenengan kali saya korupsi lu sugih putih, jenengan jenengan subuhan gitu ya. Sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ada bayangkan sunnahnya itu pun lebih baik dunia seisinya. Nggak boleh kalau subuhnya ini waktu mahal. Masya Allah. Yang kedua, Masya Allah, waktu hari ini kita syukuri. Kenapa? Bukan dapat doa sekedar dari Nabi SAW yang sangat kita harapkan. Yang kedua, waktu ini adalah waktu di mana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus bapak-bapak, ini tiap waktu pagi harinya didoakan para malaikat untuk pengganti setiap nafkah yang diberikan. Bapak Ibu kalau tanggal saya wajib nafkah itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak, Masya Allah, Pak, jenengan yang kerja niatkan tulus karena Allah Pak. Ini ibadah bener. Ibadah. Mari ada orang yang berangkat kerja dari pagi, sore balik ke rumah dalam kondisi lelah, tapi tidak dapat apa-apa, hanya sekedar lelah. Besok bangun kemudian berangkat kerja. Wah, ini kumawon uripe. Tapi kita nek motivasinya adalah ibadah kepada Allah, lelah kita akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Insya Allah. Sampai Nabi itu memberikan tamsil. Tamsil itu percontohan. Satu kata Nabi SAW, dinarun, engkau punya dinar, engkau punya harta. Dinar artinya harta yang Allah titipkan kepada kita. Anfaqtahu fi sabilillah, engkau infakkan di jalan apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa dinarun anfaqtahu ala raghabah. Ala raghabah itu maknanya adalah apa? Engkau punya harta, engkau jadikan sebagai sarana memerdekakan apa? Budak. Masya Allah. Ini tamsil percontohan Nabi SAW. Yang ketiga, nopo ngendikan kanjeng Nabi, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Engkau sedekahkan kepada siapa? Fakir miskin. Yang keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahli. Engkau berikan kepada harta itu kepada keluargamu. Yang paling gede pahalanya pun tiba. Satu, fisabilillah. Dua, merdeka budak. Yang ketiga, sedekah pada fakir miskin. Atau yang keempat, kepada keluarga kita. Keluarga menggoreng apa? Sedekah, infak yang dikeluarkan kepada keluarga itu hukumnya wajib. Selebihnya keluar rumah kita itu hukumnya nafilah, sunnah, memberkahi harta kita. Makanya Bapak Ibu kata Nabi SAW, a'dhamuha ajran anfaqtahu ala ahli. Yang paling gede nilainya adalah yang disedekahkan, ditunaikan untuk keluarga. Dan ini selalu mendapatkan doa malaikat. Motivasi bapak-bapak ini ya.
Kalau kerja Pak, Anda berikan harta yang paling halal untuk anak dan istri, niatkan untuk Allah, karena selalu di waktu pagi harinya malaikat akan mendoakan kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wabil khusus bapak-bapak ini masya Allah tetap dapat doa malaikat, ya Allah berilah ganti orang yang berinfak di pagi harinya. Insya Allah ini selalu diberikan kepada bapak-bapak yang bekerja untuk menunaikan nafkah untuk keluarganya. Semoga Allah berkahi selalu, semoga Allah ridhoi selalu perjalanannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa menit ke depan saya ingin sampaikan pembahasan para ulama terkait masalah rezeki. Bapak Ibu, kaidah yang pertama, rezeki itu sudah tertakar, gak mungkin tertukar. Nah, hari ini Bapak Ibu, kalau kita saksikan banyak orang golek rezeki tapi ninggal ke sing maringi rezeki. Pangapunten, kita sering semangat mencari yang namanya rezeki, cuma kadang-kadang kita justru meninggalkan yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu detail, ngatur segala macamnya, sampai urusan nafkah diatur, urusan pernikahan diatur, sampai mohon maaf ketika suami istri bercerai atau suami meninggal duluan atau istri meninggal duluan, pangapunten, biasanya sing sedo sing bapak-bapak apa ibu-ibu? Udah Pak, bapak sih, masya Allah. Jangan kita putih sing sedo ibu apa bapaknya, masya Allah. Pengennya bareng mawon kasih sedino gitu ya, yang surganya bareng-bareng gitu ya. Bapak Ibu sampai dalam Islam ngatur, mohon maaf, ketika suami itu ditinggal mati istrinya, kalau tanda suami boleh nikah lagi boleh? Langsung boleh boleh? Gitu ya? Boleh. Tapi kalau seorang wanita suami meninggal dunia, boleh betul langsung nikah? Nggak boleh, harus nunggu masalah iddah. Masya Allah, berapa bulan Bapak Ibu? Kalau suami meninggal dunia 4 bulan 10 hari, Masya Allah. Kenapa Pak sampai 4 bulan 10 hari? Islam ngatur agar jangan sampai laten. Yang betul-betul laten maksudnya paham ya? Seorang wanita itu di dalam rahimnya betul-betul dalam jangka waktu 4 bulan 10 hari bersih, maka ketika nanti sudah menikah, potensi punya anak kemudian pasti dapat dipastikan adalah milik anak sepenuhnya suami yang berikutnya. Masya Allah, Islam ngatur sedetil itu. Kalau suaminya mohon maaf cerai hidup, maka para ulama menyebutkan sesuai dengan firman Allah, salah satu quru gitu ya. Salah satu quru itu adalah 3 masa suci. Kenapa? Agar betul-betul clear gitu ya. Masya Allah, sampai dalam urusan mohon maaf ini poligami gitu ya. Poligami, saya gitu ya, ibu-ibu memang disampaikan poligami deg-degan gitu ya. Karena Masya Allah, biasanya ibu-ibu ngeten, kok laki-laki penak ya? Gitu ya, iso poligami, ibu-ibu lah iso poliandri bro gitu ya. Bapak Ibu pangapunten, syariat yang namanya poligami, sekali lagi dong, ini bukan untuk main-main. Biasanya bapak-bapak itu tunangannya opo wis wani gitu ya. Loh, ayat itu turun Pak, itu Allah langsung menggarisbawahi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fankihu ma qabalakum masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu, nek gak iso adil pinten satu mawon. Ini garis bawah dan adil beratnya luar biasa. Masya Allah, Rasulullah itu Pak, Ibunda Khadijah tidak pernah dimadu Rasulullah sampai meninggal dunia, menjadi manusia terbaik. Setuju banget Bu? Gitu ya, Masya Allah. Fatimah, wanita terbaik sepanjang zaman yang punya suami baik, Ali bin Abi Thalib, tidak pernah dimadu sampai Fatimah meninggal dunia. Istri pertama itu mahal Pak, gitu ya, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kok syariat poligami tidak ada? Karena Islam ngatur, nggak boleh satu ladang itu ditempatkan beberapa pendiri yang saya sampaikan. Makanya saya mohon maaf, pelaku waliyadzubillah, semoga Allah berikan hidayah, PSK atau PSK pesak gitu ya, Masya Allah, para pelaku kriminal dalam
naudzubillah dari urusan seksualitas. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti jatuhnya adalah segala penyakit. Karena apa? Allah telah larang dan itu diterjang seluruhnya. Makanya sekarang banyak orang penyakitnya apa? Waliyadzubillah, di antara penyakit berat HIV AIDS. Waliyadzubillah. Masya Allah, hari ini kita hidup di zaman betul-betul waliyadzubillah. Saya ini Masya Allah baru semalam itu istri curhati seseorang pakai akun nggak ngerti gitu ya siapa, tapi dia pengen jujur gitu ya, mengatakan ini agak baik etikatnya pengen berubah jadi yang lebih baik dan takut kepada Allah. Bapak Ibu, ada seorang wanita, mohon maaf, seorang ayah figurnya tidak ada di dalam rumah, dia 7 bersaudara, tapi ayahnya tidak pernah hadir kasih sayangnya dalam rumah. Akhirnya perempuan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika melihat parenting hanya dari ibunya, sampai pernah dia menjadi korban seksualitas, waliyadzubillah, akhirnya dia kecanduan nonton film yang Allah haramkan. Akhirnya ketika itu kecanduan tobat, candu tobat, akhirnya dia ingin masuk ke salah satu pondok tahfidz. Dia bilang gitu ya, untuk meninggalkan kecanduannya. Ketika masuk pondok tahfidz, ya Allah, ketemu satu teman dia susah berteman. Ketika ketemu satu teman, ternyata punya kecenderungan yang sama, kemudian dia main ke rumah temannya, waliyadzubillah, ternyata dua-duanya apa? Akhirnya mengerjakan naudzubillah, sama-sama perempuan, mengerjakan apa? Lesbian, waliyadzubillah, sambil nonton film yang diharamkan Allah, dan itu mereka nikmati. Setelah itu seperti dua-duanya merasa kecewa, besoknya di pondok bahkan, dan itu diulangi kembali. Kenapa kasusnya? Tidak dapat kasih sayang ayah. Akhirnya waliyadzubillah, itu dia lakukan dari luar rumah. Bapak Ibu, konsepnya sederhana. Anak kalau sudah dapat kasih sayang dalam rumah, dia tidak akan cari kasih sayang dari luar rumahnya kembali. Masya Allah, ini ngeri Pak kasusnya hari ini Pak. Anda bayangkan kalau kasus perempuan hari ini, yang istilah Bapak Ibu kalau dengar istilah hari ini ngeri Pak, FWB, tahu FWB? Nah itu Pak, friend with benefit. Apa friend with benefit itu? Friend artinya itu artinya teman Pak, with artinya bersama gitu ya. Benefit artinya yang memberikan manfaat. Artinya gini Pak, perempuan itu ada yang punya penyakit FWB, tahu FWB? Yang tadi saya sebutkan. Dan penting jalin hubungan, yang penting kita ngasih sama-sama manfaat kepuasan hasrat seksual, dan itu terjadi di negeri kita, Masya Allah. Waliyadzubillah, paling banyak kasusnya karena terjadi istilah fatherless, orang anak tidak dapat kasih sayang siapa? Orang tua di dalam rumah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bisa ngatur sampai sedetail itu, Masya Allah. Dan babakan masalah rezeki, Bapak Ibu. Rezeki itu apa? Masalah uang dolar. Masalah uang dolar. Bukan. Sehat itu rezeki bukan. Rezeki Allah. Cuma yang kita minta, aujuhur sehat, tapi sehat wal afiyah. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu. Doanya gimana? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan agama kami ya Allah. Selamatkan di dalam dunia gitu. Yang kedua, wa'afiyatan fil jasad. Penting itu, sehat jasad kita. Karena banyak orang sehat lah untuk sholat kata bodan kata udah siap nih otoseh gitu ya. Banyak lah PR kita. Saya tuh Masjid Baitur Rahman yang kita cintai, subuhan Nabi. Softnya ini kan sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mobil khusus untuk bapak-bapak. Lima kita soft ini Bapak. 4 soft. PR kita masih ada gitu ya. Yang belum sholat masih banyak gitu ya. Ramadan bukan lagi. Masya Allah. Pak Ramadan bubar gitu ya. PR kita masih banyak. Saya sering bilang Pak, yuk kita harus segera merapat dengan urusan yang disepakati, berlapang dada dengan masalah ikhtilaf. Ikhtilaf itu gimana? Masalah perbedaan para ulama memahami fikih, tapi disepakati para ulama dalam hal yang lain. Pak, yang diperbedakan masalah para ulama, contoh subuh, apa yang sering diselisihkan antara sing kunut kali sing boten kunut. Orang dulu baru belajar ada hadi, belajar baru sebentar gitu ya. Yang kunut nyalahnya sing boten
kuno, sing boten kuno nyalake sing kuno gitu ya. Alhamdulillah Pak saat ini buatan salah-salahan berarti nopo kabeh pun boten subuhan gitu ya. Mana ya tuh PR kita masih panjang gitu ya. Sing kuno monggo, sing boten kuno monggo, sing salah sing boten sholat gitu ya. Tinggal cuma dipahami dengan sebaik mungkin Pak. Karena saya betul-betul gelisah ketika melihat seseorang jamaah tiap hari mesti, kebetulan di kampung perumahan kami itu masjid paling turut Pak gitu ya. Itu ada seorang jamaah tiap hari mesti telat 1 rakaat kalau subuhan. Harapannya kan nopo sakit kunut dirian. Kalau ibu saya bilang, Anda tidak kunut tapi derek takbiratul ihram imam jauh lebih baik daripada jenengan kunut tapi berbina telat 1 rakaat. Oh iya, penting. Nek pengen kunut, tinggal mulai masjid sing enten kunutnya clear. Solusi banyak gitu ya. Cuma kadang-kadang jamaah nggak unik ya yuk. Karena urusan menjaga takbiratul ihram imam sampai Nabi SAW memberikan keutamaan Pak, orang yang bisa derek takbiratul ihram 40 hari berturut-turut Pak. 40 hari paling aku tinggi banget. Jangan pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Mau saya pernah seminggu gitu ya. Betul lelah. Akhirnya syukur atau telat gitu ya Pak. Berat gitu ya. Gagal ulang lagi, gagal lagi. Berat. Itu dihindarkan dari kemunafikan gitu ya. Masya Allah, jaminan surga itu Pak. Insya Allah semoga Allah mudahkan kita selalu. Makanya yang disebut rezeki itu gak cuma masalah ini. Sehat itu ya rezeki, tapi jangan cuma sehat, tapi sehat wal afiat gitu ya. Karena kalau bersehat banyak orang sehat di luar sana, tapi tidak menghantarkan kepada keberkahan gitu ya. Banyak Pak orang sing KTP ini tulisannya Islam, sing sholat banyak. Kalau orang di luar Islam masuk Islam Pak, karena diminta bimbing jamaah gitu Pak. Sekalinya masuk Islam, clear semua dosa kesalahan Allah ampuni seperti bayi yang lahir kembali di muka bumi ini. Cuma kalau orang masuk Islam itu ditanyakan setidaknya 3 hal Pak. 1, pastikan tidak ada paksaan karena di ini tidak ada paksaan Pak. La yukallifullah la ikraha fiddin gitu ya. Setelah ayat kursi 255 itu ya, setelahnya 256 itu tidak ada paksaan. Pastikan dulu orang itu harus ditanya, Pak tidak ada paksaan, Bu tidak ada paksaan, Pak tidak ada paksaan. Baru lanjutkan sesi yang kedua. Pak, Bu masih punya orang tua? Masih. Orang tua muslim atau non muslim? Non muslim. Maka Islam mengajarkan kalau orang tua kita non Islam, maka bakti kita tetap hukumnya Pak wajib kepada kedua orang tua kita. Cuma garis bawah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau orang tua kita ngajak kepada kekufuran, fala tuti'ahuma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Di surah Luqman gitu ya. Tetap nolaknya dengan cara yang baik. Islam ngatur semuanya. Gitu ya. Nah, kurang agama kita ini Pak. Masya Allah, sempurna. Masya Allah. Yang ketiga, kalau sudah berislam berarti ada konsekuensi yang mengikat. Apa konsekuensinya? Syariat, gitu ya. Wabil khusus setelah syahadat rukun Islam yang kedua apa? Salat. Makanya saya pesan Bapak Ibu, kita yang sudah Allah izinkan Islam sejak lahir kita, wallahi nikmati kenikmatan Islam yang terbesar Allah berikan. Karena ini nikmat mahal. Nikmat hidayah itu nikmat mahal, gitu ya. Kalau nikmat dunia kabeh wong itu, nikmat hidayah tidak setiap orang Allah berikan. Saestu orang kalau nggak makan itu masih bisa bertahan berapa hari Pak? Sebulan sampai 2 bulan gitu ya. Asal minum belum ini. Tapi kalau orang nggak minum gas, berapa hari Pak? Gitu. Pernah baca Pak? Kurang lebih 3 hari. Wong nggak minum gas. Masya Allah. Makanya sedekah terbaik itu sedekah air Pak. Kenapa? Sedekah air itu selama yang jenengan berikan air itu masih hidup. Artinya air itu kan masih ada dalam dirinya. Air itu sumber kebutuhan jantung. Jantung itu memompa darah. Darah itu mengalir kepada seluruh tubuh. Maka beruntung Anda semasa hidup sering sedekah makanan dan minuman. Selama makanan dan minuman itu masih ada di dalam diri orang yang masih hidup, wallahi mati kita lebih dulu, pahala terus mengalir untuk kita. Sedekah terbaik. Makanya saat ini jamaah mantu bahasanya kalau setunggal gitu ya. Masya Allah, enggak juga gitu ya. Dengan cara ya
kita bisa maksimalkan dalam hidup kita. Karena sekali lagi Pak, rezeki itu tidak bicara masalah halal. Gitu ya. Rezeki itu lebih luas. Rezeki itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi orang Pak, kalau urusan dunia, kabeh itu nek orang boten ambegan. Berapa menit Pak bertahan? Gitu ya. Tidak usah hitungan menit detik meninggal dunia. Orang bunuh diri itu gantung. Tinggal hitungan detik meninggal dunia Pak. Gitu ya. Asal pun wayai situ loh, gitu ya. Kalau wayai situ kan ketemu wong gitu ya, akhirnya gagal gitu ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah mati itu dia mau bunuh diri, temu ditarik temuin kangkung, dalam mati gitu ya. Kangkung ini kisah gitu ya. Bapak Ibu, orang kalau nggak nafas itu kan detik meninggal dunia, tapi itu semua orang dapat. Yang paling mahal itu hidayah. Makanya rezeki terbesar Allah berikan pada kita nikmat iman yang Allah berikan dalam diri kita ini. Mudah-mudahan Allah istiqomah selalu gitu ya Pak ya. Insyaallah sampai wafat kita mudah-mudahan dalam kebaikan Allah jaga gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kaidah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah yang ke-11 gitu ya. Setelah Yunus, sebelum Yusuf. Itu surah Hud. Surah Hud Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di ayat yang ke 6-nya. Tadi suruh nih, belum nih? Lanjut dulu ya. Baik. Saya nanti ngisi jam 6 Pak. Insyaallah aman lah ya gitu ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka soal rezeki Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Allah katakan apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Masyaallah. Allah Subhanahu berfirman, dan tidaklah makhluk melata di muka bumi ini. Makhluk melata kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah makhluk yang jalannya pakai dada dan perut. Bapak Ibu, berarti kalau dada dan perut contohnya apa? Ya Allah gitu ya. Apa? Cecak sih gitu ya Pak ya. Masya Allah, caci gitu Pak ya. Ada bayangkan makhluk Allah yang, mohon maaf, jalan hanya dengan perut dan dadanya, itu dijamin rezeki. Kita yang Allah jadikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan bentuk sebaik-baiknya. Masuk kita tidak yakin masalah Allah gitu. Bapak Ibu, pangapunten Pak, kalau makhluk yang cuma berjalan dengan perut dan dada saja dijamin, masuk kita yang sempurna Allah ciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya Allah, dan kita tidak yakin sama Allah. Kata orang Jawa mawon Pak, asal obat orang kamu aja gitu ya Pak ya. Masya Allah, mana ya, asal obat mama iya, tapi tidak obat pun mama gitu Pak. Asal si udah gitu ya Pak ya, asal pasti Allah berikan jatah rezeki. Contohnya oh saya gerah gitu, kalau rumah sakit saya pernah bilang gitu Pak, jangan bawa ke tengkleng Pak, so gitu ya Pak ya, itu dapat sendiri ya gitu ya. Lo karena jangan gerah mau sehat gitu ya, tetap sehat Pak ya. Kenapa? Ya dulu yang tangan di atas jauh lebih baik daripada apa? Yang beserta tangan di bawah lebih baik tangan di atas gitu ya. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya salah Pak ya, karena rezeki pun yang sudah jaminan Allah itu Allah berikan gak selalu diukur dengan tingkat ikhtiar kita yang terlalu besar Pak. Nah ikhtiar kita yang paling besar menjadi rezeki juga datang paling besar untuk kita. Soal harta, sing paling sugih buatan sing kerja kantoran Pak, sing paling sugih kerja bangunan, paling berkosong itu. Tapi ternyata soal harta itu bukan diukur dari seberapa tingkat apa kerasnya kita dalam mencari ini, tapi sesuai dengan takaran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kadar itu rezeki kepada kita. Makanya kalau ada orang nggak cukup, itu saya katakan kenapa orang itu kok masih kurang, karena takaran bahagianya delok wong liya. Nah mungkin bahagia kita nanti Pak, gitu ya. Mas, ini kok langsung ke rumah kok kayak belum pun susah bahagia nanti gitu ya Pak ya. Karena takaran rezeki kita sudah ditakar, bahagia kita pun sudah ditakar. Kalau melebihi takaran kita, maka kita akan susah cara bahagia kita. Makanya Bapak Ibu, rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Tugas kita mengikhtiarkan rezeki yang terbaik Allah berikan kepada kita. Sampai mohon maaf, masalah anak kecil saja kita belajar dari anak kecil kita. Jenengan yang lebih tua lihat anak-anak kecil, saya tanya
lebih gampang cacili tulanan, gampang bahagia, nopo kita yang lebih tua gampang bahagia. Lebih anak kecil bahagia Pak ya. Karena wong cilik itu orang ngerti banyak hal. Semakin kita ngerti banyak hal, semakin susah cara kita bahagia gitu Pak ya. Makanya semakin kita lihat cara bahagianya di media sosial, orang-orang itu bahagia, maka semakin susah kita bahagia. Cacil itu bahagianya gampang. Lainnya cacil jenengan dulu Pak, umur 5 tahun mojok tempat doa masjid kali ngelamun gede ngomong deh mikir utangnya bapakku lainnya kayak gitu. Gak ada. Anak kecil itu full bahagia. Tapi semakin kita ngerti banyak hal urusan dunia, kok kenapa kita semakin susah bahagia kita? Anda lihat Pak, janin dalam kandungan saja belum bisa kemana-mana. Itu ya Allah, Allah sudah jamin rezekinya dari jalur siapa? Ibunya. Anak saya itu Pak, kemarin baru lahir 16 Oktober, 1 bulan yang lalu, lebih dikit itu Pak. Masya Allah, saya masih ingat ketika anak baru keluar dari tempat sterilisasi itu keluar, kemudian kita diminta mengadani. Itu saya lihat di plasenta bekas potongan ayam itu Pak ya. Kalau nunggu Pak sini pedot itu puput gitu ya Pak ya. Masya Allah, saya masih ingat ketika dalam kondisi masih anak-anaknya itu ada butiran nasi yang masih nempel di antara jalur, Masya Allah, plasenta yang itu dipotong. Saya lihat, ya Allah, cara Allah jamin rezeki makhluknya tidak kurang cara Allah gitu ya. Masya Allah, sampai bayi lahir ceplok, belum bisa kerja, belum bisa ngomong, ya dijamin rezekinya dari jalur siapa? Ayah ibunya. Masya Allah. Sampai mohon maaf, kenapa kok seorang bayi itu ceplok nih dunia Pak? Itu bisa 3 hari, 4 hari tidak makan sama sekali. Sisa makanan yang dalam perut itu masih bisa bertahan. Waktu itulah dalam jangka waktu 1-3-4 hari itu adalah waktu di mana seorang bayi belajar untuk mendapatkan rezeki pertamanya. Apa? Dari jalur air susu ibunya. Masya Allah. Makanya banyak ibu-ibu yang gagal mengajarkan anak untuk ikhtiar menjemput rezeki pertamanya. Jadi walinya bilang, kalau nggak disedot anaknya, makanya banyak hari ini terjadi kanker payudara. Kenapa? Karena disebabkan air susu yang harusnya dikeluarkan malah mengental dan kemudian mengeras dan kemudian jadi penyakit yang hari banyak terjadi dari kalangan wanita ketika tidak diberikan sepenuhnya kepada itu Allah jamin. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tidak perlu khawatir. Kita kadang-kadang khawatir dengan urusan dunia, semakin kita khawatirkan semakin rumit urusan kita. Yang kedua Bapak Ibu, kaidah rezeki. Berarti rezeki yang pertama sudah dijamin Allah. Yang kedua, Nabi SAW beliau bersabda dalam Satriyat Sahih Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, ini indah sekali. Kata Nabi ini, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nabi Allah sedang mengatakan ayyuhan nas. Allah berfirman ya ayyuhan nas, itu berarti untuk semua kalangan manusia. Gitu ya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti untuk siapa? Khusus orang beriman. Tapi kalau ya ayyuhan nas umum sifatnya. Apa kata Nabi SAW? Ittaqullah, takwa hanya pada Allah. Nasihat Nabi SAW. Yang kedua apa? Wa ajmilu fil talabi. Perindahlah cara kalian fil talabi itu dalam mencari rezeki. Talabul ilmi kan mencari ilmu lah ya. Talabul ilmi. Kalau fil talabi dalam hadis ini maknanya adalah apa? Mencari rezeki. Perindah. Kenapa? Kaidah yang pertama rezeki itu sudah dijamin. Yang kedua perindahlah. Kenapa? Rezeki itu Pak, mau kita jemput dengan cara halal maupun haram tetap akan mendatangi kita. Sakit itu. Anda kalau mau sabar sejenak, gitu ya. Orang-orang yang koruptor kali ini Pak ya, dapat harta sekian ratus juta, sekian triliun. Wallahi seandainya mereka nggak ambil dengan cara yang haram, harta haram tetap akan mendatangi mereka sebesar itu juga, gitu ya. Karena kaidahnya Nabi SAW bersabda, kata Nabi, fa'inna nafsan, karena sesungguhnya manusia lam tamut, lam itu berarti tidak akan. Kalau la itu lam yang masih menunjukkan tidak, tapi ada apa namanya, potensi untuk mengerjakannya. Tapi kalau menggunakan kata la berarti hampir-hampir mustahil gitu Pak ya. Makanya Yahudi Nasrani mereka akan selalu memusuhi kita. Ayatnya gitu. Walan tarda antal yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Sampai kita ikuti agama mereka, gitu ya. Itu ayatnya. Sampai akhir zaman itu, gitu ya. Kalau hadis ini indah sekali.
fa inna nafsan, karena sesungguhnya setiap kalian, setiap jiwa rabakal sedo lan kamu hatta tastawfiya rizqaha, sampai semua rezeki yang Allah jamin untuk kita mendatangi kita semuanya lengkap. Baik, kata Nabi SAW kemudian digarisbawahi wa in abtaha anha, meskipun kadang-kadang gak semulus yang kita minta. Bapak Ibu, karena rezeki itu sebagiannya ada yang tertundanya rezeki itu karena apa? Saya ibaratkan ini adalah dosa kita. Dosa itulah yang menghalangi rezeki datang kepada kita. Sebenarnya rezeki mau datang, cuma karena kita tutup dengan dosa-dosa kita. Istighfar itu pemudah rezeki kita. Bapak Ibu, penting ya. Cuma jangan jadikan ibadah untuk mencari dunia. Contoh, kalau mobil apik, sholawat isi. Ya Allah, gitu ya Pak ya. Kalau motor apik, sholawat isi, kayak dua ini mobil sebenarnya. Itu terlalu memen kita Pak, menempatkan kedudukan sholawat kepada Rasulullah yang langsung Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Tapi hanya kita jadikan sebagai penglaris keinginan dunia kita. Maksud tidak malu kita nanti ketemu Rasulullah Pak? Yang boleh kita hanya urusan dunia itu apa? Berdoa boleh. Tapi kalau sholawat untuk mencari dunia, maksud sehingga itu Rasulullah hanya kita jadikan sebagai penglaris keinginan dunia kita. Kalau doa monggo, mau sebanyak apapun minta dunia boleh nggak? Boleh. Tapi iringi kenikmatan dunia dengan urusan apa? Akhirat. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jalur dunia lah apa? Tapi pastikan yang jalur dunia untuk urusan akhirat, gitu Pak ya, untuk kebaikan akhirat, untuk jalankan akhirat kita. Itu ketika Allah berikan rezeki kepada kita semuanya. Ayo Bapak Ibu, terakhir kali ini sama jaminan nih. Jam 7 gitu ya. Jam 7 kok ngisi jam 6 gitu ya di rumah sakit. Bapak Ibu, saya kira sebentar lagi sudah syuruk gitu ya. Saya lanjutkan syuruknya jaminan ini. Oh sudah, baik 5 menit yang lalu. Baik, Bapak Ibu, saya tutup dengan istilah ini Bapak Ibu. Rezeki kita sudah diatur. Jangan sampai rezeki urusan yang telah Allah atur justru malah membuat kita mengejar dan kita justru meninggalkan apa yang memberi rezeki kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kita sudah dijamin Pak. Yang belum dijamin itu akhirat kita. Jangan sampai kita mengorbankan Allah, kita tinggalkan Allah untuk urusan dunia, sedangkan lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Yang paling tadi Pak, itu ya, orang kalau sudah cinta kepada sesuatu kadang-kadang semuanya dikejar. Biar caranya pokok ya gitu ya. Ini benar gitu ya. Nah ya Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting adalah mudah-mudahan rezeki yang Allah karuniakan kepada kita semuanya menjadikan berkah untuk kita semuanya. Karena rezeki gak cuma berbicara masalah uang. Saya ketemu Pak orang yang Masya Allah, saudara saya sendiri itu kekayaannya luar biasa, Masya Allah, punya rumah di salah satu perumahan elit di Semarang. Itu kalau orang masuk harus pakai KTP Pak gitu ya. Masya Allah, ternyata Allah ujian Pak. Satu, suami gak pernah pulang gitu ya. Karena yang Allah ujiannya beda-beda Pak. Ketemu bojone berdina ini gajinya pas-pasan gitu ya. Ada sih yang tahu ketemu bojone ini gajinya pol-polan gitu ya. Jadi pilih pundi Bu, ketemu bojo berdina ini gajinya pas-pasan. Nopo ketemu bojone jalan-jalan ini gajinya pol-polan gitu ya. Pengen ini nomor telu mesti gajinya pol-polan yang ketemu berdina gitu ya. Pengen kita gitu Pak ya, Masya Allah. Tapi ternyata Allah berikan ujiannya itu. Yang kedua, Masya Allah Pak, tidur tidak pernah bisa Pak. Punya penyakit namanya Pak, insomnia Pak. Sama saya ngomong amnesia. Amnesia itu kali Pak gitu ya. Insomnia itu nggak bisa tidur Pak. Malam itu tidur berat gitu ya, nggak bisa gitu ya. Itu penyakit. Orang kalau punya harta, semua hotel dia bisa beli, kamar seindah apapun dia bisa miliki, tapi nikmatnya itu siapa yang bagi-bagi? Allah. Orang kalau punya harta, semua makanan dia bisa beli, tapi nek dokter pun ngerti kok Pak, diabetes dengan tinggi, ampun sing tergila Pak, ketika dokter apa? Diabetes. Wah, gitu Pak ya. Ajeng gorengan dengan dokter apa? Kolesterol. Wah, niku ketok wong sugih rezekine sithik. Arep makan kacang lah dengan dokter apa? Asam Allah. Masya Allah. Itu kita rezeki soal dunia banyak, yang kasih rezeki sithik.
Aku jenengan diparingi nopo-nopo. Wah, niku ngemel Pak. Oh enak Pak ya, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang rezekinya kita urusan dunia hartanya sedikit tapi rezekinya gede. Ada yang rezekinya gede ternyata hartanya gede tapi rezekinya kecil. Ada yang terakhir Pak, hartanya kecil rezekinya kecil gitu ya. Masya Allah. Tapi ini dunia Pak, kullu man 'alaiha fan, semuanya akan berlalu. Kalaupun kita diterima musibah tidak akan lama Pak, hidup kita itu sejenak Pak, tidak lama. Yang hakiki kehidupan kita akan terima nanti ketika kita menampakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki hidayah ini tetap kita bawa sampai kita nanti bersua dengan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha baik atas seluruh hidup kita. Dan kita bermohon mudah-mudahan kita tidak cuma di surga sendirian, tapi kita bersama keluarga dekat kita bersama jamaah kita bersama orang-orang yang kita cintai gitu ya, sewaktu di dunia. Dan kita doakan mudah-mudahan orang yang belum Allah karuniakan rezeki hidayah, hari ini kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan hidayah masuk dalam hati mereka dan mereka bersama kita di masjid yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.